Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, kami akan ajak Anda bagaimana melihat perkembangan penanganan banjir di wilayah Jakarta. Sudah ada jurnalis Kompas TV, ini Putu Trisnanda dan juga juru kamera Arif Rahman. Selamat pagi Putu. Putu, kami ingin mengupdate lagi bagaimana penanganan banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur yang tadi Anda sempat laporkan ini memang sudah surut. Bagaimana penanganan banjir di sana? Posko pengungsian apakah memang ada fokusnya, lokasinya di mana dan seperti apa? Apakah ada pendistribusian bantuan di sana, Putu? Ya, Disti, tentu saja tidak ada posko ya kalau untuk di Kampung Pulo karena memang ini juga merupakan daerah yang langganan banjir begitu, sehingga masyarakat yang tadi saya sudah jelaskan bahwa dengan situasi yang terus berulang, akhirnya masyarakat pun punya kebiasaan di mana salah satunya adalah membangun rumah dengan bentuk 2 tingkat begitu ya. Nah, sebelum ke sana, Adisti dan juga saudara, saya ingin menunjukkan kepada Anda situasi terkini bagaimana kemudian masyarakat ataupun juga warga di kawasan Kampung Pulo ini sudah mulai membersihkan barang-barangnya. Tadi yang visual Anda saksikan saat ini misalnya ada kompor, kemudian juga ada barang-barang, ada juga alat memasak yang sebelumnya ini sudah dicuci, kemudian sudah dibersihkan. Dan kalau tadi sebelumnya saya sempat melaporkan bahwa memang masyarakat ini sudah mulai membersihkan rumah dari waktu dini hari, dicicil begitu. Salah satunya adalah rumah ini begitu yang kalau secara kontur seperti yang tadi saya sampaikan tingkat 2. Kemudian juga tadi sebelum Anda menyapa saya, Adisti dan juga saudara, sebetulnya tadi ada aktivitas di mana pemilik rumah ini sedang membersihkan rumah. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan pemilik rumah. Selamat siang, Pak. Pak, boleh saya minta waktunya sebentar, Pak? Enggak, Pak. Mohon maaf sekali saya ganggu waktunya untuk bersih-bersih. Selamat siang, Pak Saiful ya? Ya. Pak Saiful, ini boleh dijelaskan, ini kan rumahnya tingkat 2 nih, Pak. Ya. Waktu kemarin banjir, itu ketinggian airnya sampai setinggi apa, Pak? Oh, setinggi itu. Ya. Itu di jam berapa dan waktu itu Bapak lagi ngapain? Sore. Dari siang terus naik sampai sore. Oke. Sampai malam. Nah, ini kan ada 2 lantai ya, Pak. Boleh dijelaskan, Pak, ini lantai 1 ini biasanya digunakan untuk apa? Oh. Kosong aja, begini aja. Ini kan kamar mandi, di atas tempat tidur. Oh, berarti barang-barang semua sudah disimpan di atas. Boleh saya izin untuk lihat ke atas juga, Pak? Seperti apa? Berarti sertifikat, kemudian bentar, Pak. Sebentar. Nah, berarti lantai 2 ini memang sengaja difungsikan untuk menyimpan barang-barang berharga. Oh, di sini kosong aja begini. Boleh Pak sambil jalan dijelaskan kira-kira di lantai 2 itu biasanya aktivitasnya apa saja, Pak? Ini tempat lemari, tempat tidur. Udah begitu aja. Oke. Kemarin waktu banjir tentu kan yang harus diselamatkan tuh barang-barang berharga seperti barang elektronik, handphone, apa segala macam begitu, sama sertifikat ini disimpannya di mana, Pak? Di dalam tas. Semua ditaruh di lantai 2 ya, Pak? Iya, lantai 2 ini begini aja. Oke. Berarti ketika banjir ini kan tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga, ini disampaikan bahwa kalau setelah ada tanggul itu tidak ada banjir. Besar. Iya, kalau setelah ada tanggul nggak begitu besar. Nah, tapi apa sih Pak alasannya Bapak tetap tinggal di sini? Kalau boleh tahu udah dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 90. Oh, dari tahun 90. Nah, ini kan sudah langganan banjir ya, Pak? Iya. Kenapa Bapak tetap memilih untuk tinggal di Kampung Pulo? Karena nggak ada tempat lagi. Gitu. Kalau ada tempat di luar mah mungkin mau juga. Sehari-hari pekerjaannya apa, Pak, kalau boleh? Saya berusaha. Oh, wirausaha. Pilihan untuk misalnya ada opsi ke rusun gitu. Iya, bisa ke rusun. Ada syaratnya apa, misalnya harus dekat supaya kerjaannya juga mudah gitu, Pak? Iya, pokoknya di daerah Jakarta aja. Iya. Oke, baik. Nah, artinya sebetulnya karena sudah lama juga tinggal di sini, harapannya Pak Saiful ini ya kalaupun dipindahkan di tempat yang masih terjangkau begitu ya. Iya, istilahnya nggak jauh-jauh lah dari tempat usaha gitu.
Kalau sekarang tempat usahanya di mana, Pak? Di pasar Jatinegara. Oh, di Pasar Jatinegara. Jadi Iya. ya di dekat-dekat sana ya. Ini kan iya. Oke, baik. Nah, Pak, boleh saya naik ke atas ya, Pak ya? Ini berarti tempat Bapak beristirahat ya, Pak? Iya. Oke. Nah, biasanya Pak kalau dari area banjir begitu, ini apakah memang setiap hujan deras selalu banjir atau gimana sih Iyalah, Pak? pokoknya intinya kalau di apa di Bogor hujan terus di sini pasti banjir. Kalau di Jakarta hujan di Bogor enggak bakal banjir. Oke, berarti memang kiriman ya Pak, Kiriman bukan aja. karena intensitas yang deras kemudian banjir Enggak, gitu ya. enggak. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful untuk ceritanya, untuk kisahnya, untuk yang sudah dibagikan kepada Kompas TV. Tadi juga saya lihat sudah bersih-bersih begitu ya. Mohon maaf ini rumahnya jadi ada tamu dadakan begitu ya Pak Saiful. Semoga nanti banjirnya tidak terjadi lagi ya Pak ya. Dan bisa beristirahat tentu dengan nyaman juga. Oke, Adisti tadi sudah disampaikan bahwa salah satunya adalah kediaman dari Pak Saiful, di mana ini sudah merupakan bangunan berlantai 2 yang untuk barang elektronik, tempat istirahat, kasur dan lain sebagainya ini disimpan di lantai 2 supaya ketika misalnya terjadi banjir ini tidak akan terkena dampaknya begitu. Tapi satu hal yang pasti, kalaupun memang harus dipindahkan ke tempat yang lain supaya tidak menjadi korban banjir untuk kesekian kalinya, pesannya cuma satu, jangan terlalu jauh dari tempat usaha atau tempat mencari nafkah ataupun juga dengan aktivitas misalnya seperti sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya. Adisti kembali ke Anda di studio. Oke, jadi sebenarnya salah satu warga di sana tadi sempat berbincang dengan Putu Trisnanda ini bersedia untuk kemudian ketika nanti Pemprov Jakarta ini menawarkan untuk direlokasi, tapi kemudian pesannya adalah lokasinya jangan terlalu jauh begitu ya, untuk mereka bisa beraktivitas dari tempat mereka usaha begitu ya. Nanti kita akan update lagi perkembangannya seperti apa. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga Arif Rahman dari Kampung Pulo, Jakarta Timur.